Halo teman-teman, perkenalkan aku Sofi. Di sini aku mau kasih tahu ke kalian gimana cara membuat salah satu produk olahan dari daging. Nah, apa sih daging itu? Jadi, daging itu merupakan kumpulan jaringan pada hewan dan memiliki produk hasil pengolahan yang dapat dikonsumsi. Pada umumnya, daging memiliki masa simpan yang sebentar apabila tidak disimpan dengan baik dan juga mudah rusak selama waktu penyimpanan, sehingga perlu dilakukannya pengolahan daging untuk meningkatkan masa simpan dan menambah cita rasa dari daging tersebut. Nah, salah satu produk hasil olahan daging ini adalah nugget, yang mana nanti di sini akan aku kasih tahu ke kalian gimana cara membuatnya dan juga bagaimana sih perbedaan antara rasa, tekstur, aroma, dan juga warna antara nugget yang aku bikin dengan nugget komersial yang dijual di pasaran. Nugget sendiri merupakan suatu produk yang berasal dari daging yang telah digiling, dibumbui, dan dilapisi oleh lapisan tepung roti. Nugget dapat dikonsumsi setelah melalui proses penggorengan sehingga menghasilkan cita rasa yang nikmat saat dikonsumsi. Sebelum kita mulai ke proses pengolahan, jadi di sini aku mau ngasih tahu dulu ke kalian apa aja sih bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan nugget. Jadi, yang pertama adalah daging ayam. Daging ayam merupakan bahan utama dalam proses pembuatan nugget ini, yang mana daging ayam ini memiliki kandungan vitamin B kompleks yang tinggi, mineral yang lengkap, serta memiliki asam amino esensial dan sebagai sumber protein dan asam lemak yang baik. Nah, yang selanjutnya adalah telur ayam, yang mana telur ini merupakan sumber protein, mineral, lemak, dan vitamin yang lengkap sehingga dapat memperlancar metabolisme tubuh. Selain itu, telur juga merupakan salah satu bahan pangan yang praktis dan sering diolah menjadi beraneka ragam produk pangan. Yang selanjutnya adalah tepung terigu, yang mana tepung sendiri merupakan sumber pati dan berfungsi sebagai bahan pengikat dalam pembuatan nugget. Kandungan amilosa pada tepung terigu ini berperan dalam mempertahankan stabilitas adonan karena memiliki amilosa, yang mana amilosa ini memiliki sifat mengikat molekul air dan membentuk elastisitas. Tapi stabilitas ini bakal hilang kalau penggunaan airnya berlebihan. Jadi gunain airnya secukupnya aja ya. Selain itu, tepung terigu ini juga berfungsi sebagai bahan pengisi sehingga dapat meningkatkan volume nugget yang dihasilkan. Nah, selain tepung terigu, ada juga tepung tapioka sebagai bahan pengikat, yang mana memiliki fungsi yang sama sebagai pengikat bahan-bahan lainnya seperti tepung terigu. Dan tepung tapioka ini memiliki kandungan pati sebesar 85% hingga 87%. Jadi, dalam proses pembuatan nugget ini, kita menggunakan dua tepung, yaitu tepung tapioka dan tepung terigu sebagai bahan pengisi dan juga bahan pengikatnya. Untuk yang selanjutnya adalah tepung roti, yang mana penambahan tepung roti ini digunakan sebagai pelapis dari nugget yang berperan besar dalam hasil akhir produk, karena penggunaan tepung roti ini akan membuat produk menjadi renyah serta meningkatkan rasa dari produk ini sendiri. Tepung roti pada pembuatan nugget ini sebelumnya dihaluskan dahulu jadi memiliki tekstur yang kecil dan lebih halus. Yang selanjutnya adalah air. Air yang ditambahkan pada proses pembuatan adonan ini berfungsi sebagai penstabil adonan, sehingga membentuk adonan yang sesuai. Dan juga pemakaian air ini tidak boleh berlebihan, karena akan menghilangkan stabilitas dari tepung terigu, jadi secukupnya aja ya. Kemudian dalam proses pembuatan nugget ini kita menggunakan bahan tambahan makanan lainnya, seperti garam, gula, kaldu bubuk, bawang putih, serta merica. Bahan tambahan makanan ini berupa bumbu dari rempah-rempah yang dapat meningkatkan nilai gizi, cita rasa, dan sebagai pengawet pada nugget ini. Penambahan garam selain sebagai pemberi cita rasa asin juga memiliki fungsi sebagai pengawet. Penggunaan garam ini juga tidak boleh berlebihan karena bakal mengakibatkan terjadinya penggumpalan atau salting out dan membuat rasa produk menjadi asin. Serta apabila penambahan garam ini berlebihan dapat memicu timbulnya hipertensi pada beberapa orang. Kemudian ada penambahan gula. Penambahan gula ini berfungsi untuk meningkatkan rasa dan aroma produk, yang mana penambahan gula ini juga dapat memperbaiki rasa asin akibat garam yang ditambahkan terlalu berlebihan. Selain itu, ada juga penambahan bawang putih yang memiliki bau khas yang berasal dari senyawa volatil yang mengandung komponen sulfur, sehingga dapat meningkatkan selera makan dan cita rasa produk. Sedangkan untuk merica atau lada ini ditambahkan karena memiliki rasa yang pedas dan aroma yang khas. Nah, rasa yang pedas pada lada ini dipengaruhi karena adanya zat piperin dan piperanin serta adanya senyawa chifisia pada merica. Nah, pada saat pembuatan bahan tambahan pangan ini, aku melakukannya sekaligus dengan menghaluskan bawang putih. Jadi bumbunya itu sudah bercampur dengan bawang, sehingga pada saat proses pengolahan bisa langsung dimasukkan dengan adonan yang lainnya.
가져 지난 기억이 Remain since about you and me 지쳐있던 나 그녀 remedy 얼어붙어 있던 내 앞에 나 오직 너 Baby you savior 난 이제 알아다고 늦었지만 I wanna do something for you You the one just be my lover 어느새 앞에 와 있지요 It's the perfect timing 널 위한 준비한 night free You're the sub in my dear 이건 부족하지 사실 You know We don't gotta rush 시계 머릿속에 가득 차 있어 plans for you One day ain't enough 너와 있을 때면 매일 마치 Christmas 따뜻하게 감싸준 너 어제 오늘 내일의 내 맘 모두 I owe you I owe you 뜨거워진 내 어깨 위로 첫눈이 봄비처럼 내리는 밤 Thank you Allah 이제 내 차례야 You make my wishes come true Feels like Christmas every time I'm with you Nah, jadi tadi kita udah lihat kan gimana proses pembuatan nugget, gimana proses pengolahannya sehingga menghasilkan nugget yang mirip lah ya sama apa yang ada di komersial, yang ada di pasaran. Jadi selanjutnya di sini aku udah ada nugget yang digoreng dan di sini aku akan membandingkan antara rasa, aroma, tekstur dan juga warna antara nugget yang udah aku bikin dengan nugget komersial yang di pasaran. Nah, sebagai pembandingnya aku di sini menggunakan nugget yaitu ada nugget Joe France. Kemudian aku juga menggunakan nugget curah yang biasa ada di swalayan itu. Jadi sini ada. Untuk yang pertama adalah di sini aku akan membandingkan warna dari ketiga nugget ini. Jadi yang ini ada nugget Joe France, kemudian ini ada nugget curah dan ini adalah nugget yang aku buat sendiri. Kalau kita lihat untuk nugget yang Joe France ini memiliki warna yang lebih kecoklatan dibandingkan dengan kedua nugget lainnya. Padahal ini aku goreng secara bersamaan. Warna kecoklatan ini dipengaruhi oleh adanya reaksi Maillard dari gula pereduksi yang berasal dari bahan tambahan nugget ini. Selain itu, cara pengolahan dan bahan-bahan yang ditambahkan inilah dapat mempengaruhi warna pada daging, di mana apabila konsentrasi gula ditambahkan lebih banyak, maka pada saat penggorengan ini nugget bisa lebih cepat mengalami browning. Sekarang aku akan coba untuk melihat warna pada bagian dalam nuggetnya. Di sini aku coba untuk potong dulu. Jadi ini warna untuk nugget yang Joe France. Kemudian ini untuk warna yang untuk nugget aku buat sendiri. Dan ini warna untuk nugget curah. Nah, kalau kita lihat dari ketiga produk nugget ini, warna bagian dalamnya ini cenderung tidak jauh berbeda. Yang mana warna nugget ini dipengaruhi oleh adanya kandungan pigmen myoglobin yang terdapat pada daging ayam. Nah, proses penggorengan pada nugget ini juga dapat menyebabkan myoglobin dan protein daging ini mengalami denaturasi sehingga warna nugget menjadi lebih kecoklatan. Myoglobin ini dapat mengalami denaturasi pada suhu tinggi sekitar 80 hingga 85 derajat. Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi warna nugget lainnya ialah oksigen pada saat proses pemanasan, cahaya serta suhu pemanasan, dan juga kandungan awen nugget maupun karena adanya substansi oksidasi dan reduksi. Nah, yang selanjutnya adalah tekstur dari ketiga nugget ini. Jadi kalau kita lihat di sini, tekstur dari yang Joe France ini lebih halus bagian dalamnya dibandingkan dengan produk komersial yang curah ini serta nugget yang aku bikin sendiri. Selain itu di bagian luarnya juga pada nugget yang Joe France ini lebih halus dibandingkan dengan nugget yang aku buat dan juga nugget curah. Nah, tekstur pada nugget ini dipengaruhi oleh proses penggilingan daging ayam, di mana pada proses penggilingan ini terjadi pemutusan serabut-serabut otot oleh mesin penggiling, sehingga lama waktu penggilingan dan mesin penggiling yang digunakan dapat mempengaruhi tekstur pada daging giling. Selain itu, juga bagian ayam yang digunakan pada proses pembuatan nugget ini juga mempengaruhi tekstur tersebut.
Selain itu, penggilingan pada daging ayam ini selain berfungsi memperkecil ukuran dan memberikan tekstur nugget, juga dapat berfungsi sebagai ekstraksi protein. Nah, ekstraksi protein ini mempengaruhi tekstur nugget ketika dimasak, karena memperluas permukaan nugget yang membentuk dan juga dapat sebagai perekat antara daging dan tepung sehingga tidak hancur pas digoreng. Nah, selain itu, tekstur pada nugget ini juga dapat dipengaruhi oleh adanya bahan pengikat yang ditambahkan pada proses pengolahan. Bahan pengikat dalam proses pembuatan nugget ini dapat berupa air dengan adonan tepung. Bahan pengikat ini berfungsi untuk menstabilkan emulsi nugget dan menurunkan penyusutan akibat pemasakan, memberikan warna cerah dan juga tekstur yang padat sehingga meningkatkan elastisitas dari nugget itu. Nah, seperti yang aku bilang tadi, kalau tekstur dari nugget Jofrans yang bagian luarnya ini juga lebih halus dibandingkan dengan nugget yang aku buat dan juga nugget komersial yang lainnya. Ukuran butiran tepung roti yang digunakan sebagai pelapis ini juga mempengaruhi tekstur nugget yang dihasilkan, di mana ukuran butiran yang besar akan menghasilkan tekstur nugget yang kasar dan juga tidak seragam, seperti yang cerah ini dan juga produk pembuatan yang aku buat. Padahal ini sebelumnya sudah aku halusin ya. Sedangkan kalau untuk ukuran yang kecil, itu akan memberikan tekstur yang lembut dan juga merata. Hal ini dapat terjadi karena adanya butiran yang lebih halus memungkinkan tepung roti itu menempel dengan baik pada permukaan adonan nugget. Kemudian yang selanjutnya adalah aroma. Di sini aku coba untuk mencium satu-satu dulu. Nah, jadi tadi udah aku coba cium satu-satu. Jadi, dari ketiga produk ini yang memiliki aroma daging ayam paling terasa adalah produk nugget yang aku buat. Nah, hal ini dapat dipengaruhi oleh proses pemasakan yang berperan penting dalam menghasilkan aroma nugget serta konsentrasi daging ayam yang ditambahkan pada saat proses pembuatan. Karena pada proses pemasakan, lemak pada nugget ayam ini menghasilkan senyawa volatil sehingga menimbulkan aroma yang enak. Nah, perbedaan ketajaman dari ketiga produk ini dipengaruhi oleh konsentrasi bahan-bahan yang digunakan dalam proses pengolahan. Seperti yang aku bilang tadi, konsentrasi penambahan daging yang lebih banyak pasti akan menimbulkan aroma daging yang lebih khas dibandingkan dengan yang lain. Selain itu, bahan tambahan pangan juga berperan penting dalam menghasilkan aroma dari ketiga produk nugget ini. Dan yang terakhir adalah rasa. Jadi di sini aku bakal mencoba dari ketiga produk ini. Kita mau berdua untuk yang komersial yang di sini. Kemudian selanjutnya adalah nugget yang aku buat ini. Dan yang terakhir adalah nugget yang ada di soal. Nah, jadi tadi aku udah mencoba mencicipi dari ketiga produk nugget ini. Berdasarkan apa yang aku rasakan, produk nugget yang aku buat ini memiliki rasa daging yang lebih terasa dibandingkan dengan produk lainnya. Nah, rasa daging ini dipengaruhi oleh konsentrasi daging yang ditambahkan pada saat proses pengolahan. Yang mana semakin banyak daging yang ditambahkan, maka akan lebih terasa daging pada produk nugget yang dihasilkan. Kemudian, untuk produk nugget yang Jofrans ini memiliki rasa lebih pedas dan juga lebih gurih dibandingkan dengan produk yang lainnya. Nah, rasa gurih dan pedas ini dipengaruhi oleh bahan tambahan yang digunakan pada saat proses pengolahan seperti bawang putih, garam, merica, penyedap rasa, dan juga yang lainnya. Yang mana pada penyedap rasa ini mengandung glutamat yang memberikan rasa lezat serta saat dikonsumsi dan meningkatkan kesukaan konsumen terhadap produk. Selain itu, rasa pada nugget ini dipengaruhi juga dari tingkat kesukaan konsumen, yang mana ada konsumen yang menyukai rasa nugget yang gurih, pedas, dan lain sebagainya. Pada umumnya, konsumen menyukai rasa yang gurih dan memiliki tekstur yang agak kasar karena memiliki sensasi yang enak pada saat memakannya. Selain itu, adanya proses penggorengan juga dapat mempengaruhi rasa produk, di mana penambahan minyak atau lemak akan memberikan rasa gurih pada nugget dan juga aroma yang enak. Nah, jadi tadi aku udah ngasih tahu ke kalian apa aja sih bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan nugget, gimana cara pengolahannya, serta bagaimana perbandingan antara pembuatan nugget yang homemade alias yang aku buat sendiri dengan nugget komersial yang ada di pasaran. Dan aku juga di sini bakal ngelampirin apa aja sih persyaratan kandungan gizi yang diperlukan pada saat pembuatan nugget untuk menghasilkan nugget yang sesuai dengan standar. Jadi di sini aku bakal ngelampirin dari jurnal yang aku peroleh.
Nah, jadi karena kita udah di penghujung video, di sini aku mau kasih tahu kesimpulannya ke kalian. Jadi kesimpulannya adalah untuk menghasilkan produk nugget yang sesuai, itu dipengaruhi oleh konsentrasi daging yang digunakan, kemudian bagaimana proses pemasakannya, dan juga bahan tambahan pangan apa aja yang digunakan. Jadi sekian video aku kali ini, sampai ketemu di lain kesempatan. Dadah!